Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kami masih berbincang-bincang dengan pengamat hukum pemilu Titi Anggraini, tim advokasi PKS Zainuddin Paru, Komisioner KPU RI Idham Holik dan juga politisi PDIP Fauzan Amar. Saya kembali ke Mas Idham dulu sebentar. Mas Idham, ini berkembang informasi ini Mas Idham, kemudian ada upaya ya di tengah-tengah proses kemudian errornya Sirekap itu ada upaya menggelembungkan partai tertentu. Apa tanggapan dari Komisioner KPU ini? Mas Idham masih di mute, boleh di unmute Mas. Ya. Berkaitan dengan isu tersebut, kami tahunya malah dari media. Nah, yang jelas proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka, ya, di mana hal tersebut disaksikan oleh para saksi, diawasi oleh para pengawas kecamatan, dan dipantau oleh para pemantau. Apabila ada ketidaksesuaian mengenai perolehan suara peserta pemilu, itu maka dibuka kotak suara, dicek satu persatu, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh para pembicara bahwa apabila ya terdapat ketidaksesuaian, maka kemungkinan besar bisa dihitung surat suara pada saat rekapitulasi. Dan rekapitulasi di PPK itu dengan cara membuka formulir model C hasil plano satu persatu di depan para saksi dan pengawas kecamatan. Baik, ini informasinya ini memang dari Pak Deddy Yefri Sitorus ya yang menyampaikan, itu temannya Pak Fauzan Amar, ini politisi PDIP. Bagaimana Pak Fauzan? Apakah Anda juga melihat hal yang sama yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus? Ya, memang di beberapa daerah ditemukan seperti itu ya, tetapi tentu saja kan perlu dicek kebenarannya secara lebih lengkap, dan ini saya kira tugas Bawaslu ya. Kami hanya menemukan informasi dari laporan dari para saksi, termasuk juga yang viral di di media sosial ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau memang itu yang terjadi, tentu kan itu menyalahi aturan ya, karena bagaimanapun kan seperti disampaikan oleh Mas Idham tadi bahwa ini adalah mengawal suara rakyat ya. Oleh karena itu suara rakyat yang telah memberikan suaranya kan tidak hanya sekedar mereka dihitung sebagai angka-angka, tapi juga memiliki amanat yang luar biasa, terutama bagi partai politik dan juga bagi calon presiden dan wakil presiden, bahwa amanah itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu, Mas. Baik, Pak Zainuddin, sejauh ini seberapa besar PKS kehilangan suara? Iya, jadi yang menjadi dasar kita bersurat ke KPU tanggal 17 Februari satu pekan yang lalu adalah yang pertama, laporan dari teman-teman saksi di PPK bahwa dasar tugas PPK untuk melakukan rekapitulasi adalah Sirekap. Nah, ternyata pada saat yang sama Sirekapnya kan bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui apa yang ada dalam peraturan bagaimana tadi sudah disebutkan, bahwa manual itu tetap menjadi dasar, dan ketika ada ketidakcocokan angka yang ada pada saat rekapitulasi dibuka kembali C hasil juga plano yang ada dari TPS untuk kemudian dibetulkan seketika pada saat ketika rekapitulasi itu dilakukan. Tapi ada beberapa PPK yang memaksa bahwa harus gunakan Sirekap. Nah, sehingga kita kemudian melihat ini kalau dipaksa menggunakan Sirekap oleh PPK sementara Sirekap sedang dalam masalah, ini kan berarti ancaman terhadap hasil rekapitulasi di tingkat PPK. Nah, saya bisa memahami mungkin ya tadi Mbak Titi juga udah bilang informasi yang tidak cukup, bahkan mungkin di internal teman-teman di KPU instruksi tidak sampai ke bawah secara merata. Bisa juga rekrutmen teman-teman di PPK juga mendadak, bahkan ada di antara komisioner KPU daerah dan provinsi yang juga baru dilantik sepekan dua pekan menjelang pemilu. Ini juga jadi masalah. Mereka belum dapat BIMTEK terkait dengan kepemiluan, bagaimana proses situng dan seterusnya. Ini yang kemudian kita bersurat. Artinya apa? Kami ingin memberikan ya membantu juga KPU. KPU nggak boleh kemudian dipersalahkan semuanya, tapi membantu ini
Sirekap sedang jadi masalah. Yang pada pokoknya adalah alat bantu. Kalau alat bantunya jadi masalah, kita balik lagi kepada yang utamanya, manual saja, supaya lebih aman dan ke depan tidak menjadi spekulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, banyak para pengamat terus para caleg itu melihatnya pada Sirekap, bukan pada hasil. Begitu hasil angka-angka terjun bebas, pada bingung semua, pada telepon ke DPP, Pak, suara kita hilang sekian ribu, sekian ratus. Loh, kan kita ada C hasil, kita punya lengkap semua di PKS itu ada. Tapi caleg yang namanya sudah berbunga-bunga dengan angka yang besar di Sirekap itu tiba-tiba hilang, itu bisa jadi masalah baru. Jadi seperti itu. Belum lagi kekhawatiran berikutnya adalah jangan sampai Sirekap ini, karena tiba-tiba salah satu komisioner KPU, saya tidak perlu sebut nama, dalam pertanyaan dengan pers, melayani pertanyaan pers, ada jutaan hacker yang masuk ke Sirekap, ke sistem KPU. Padahal berdasarkan kajian teman-teman IT di PKS, itu bukan hacker. Itu adalah sistem Sirekap membolehkan semua orang boleh masuk dan membolehkan semua orang boleh mengedit di sistem itu dengan angka-angka sesuai dengan keperluan dan kepentingannya. Memang ini masalah. Gitu. Baik, saya kembali ke Mas Idam. Mas Idam, ini kalau sudah begitu banyak ada persoalan ini, bahkan akses pun dibuka besar untuk publik, dan tadi dikatakan DOS juga diserang. Lalu kenapa ini tidak terbaca sebelumnya? Artinya mendingan dibatalin aja, nggak usah pakai ini, pakai cara yang lain lagi, begitu loh maksudnya. Mengapa harus tetap dijalankan dengan Sirekap? Walaupun saya tahu ini ada undang-undangnya harus dijalankan begitu, tapi ini kan bikin problem jadinya. Ya, kalimat yang disampaikan oleh Mas ini menarik. Berkenaan dengan hal tersebut, kami ini terikat pada salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu prinsip terbuka. Ya, itu ada di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berkenaan dengan Sirekap, ya saya yakin kita semua sudah tahu, para pembicara sudah menegaskan bahwa ini adalah alat bantu, dan saat ini adalah saat sedang pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan. Ya sekarang mari kita fokus ke rekapitulasi tingkat kecamatan. Mempolemikan Sirekap juga tidak akan menyelesaikan masalah, ya kan? Dalam artian begini, maksud saya begini. Ya ini yang jadi masalahnya, Mas. Mendingan nggak usah dipakai dari awal, maksudnya gitu loh maksudnya. Nah itu kalimat kesimpulan. Nah ini kan kita sedang dialog, ya, bukan mengambil keputusan, Mas. Nah, iya, silakan lanjutkan. Oke ya. Kenapa kami sampaikan demikian? Ya, yang menentukan hasil perolehan suara pemilu ya untuk disahkan itu adalah rekapitulasi berjenjang. Yang tadi di mana semua pembicara menegaskan hal yang sama. Mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Ini hasil resminya. Nah kalau Sirekap ini adalah kepentingan untuk memenuhi informasi publik. Nah, dalam proses rekapitulasi, ya, kenapa masih dibutuhkan Sirekap? Justru proses rekapitulasi itulah yang nanti akan mengakurasi Sirekap kalau sekiranya Sirekapnya tidak akurat. Nah, kenapa kami masih menggunakan Sirekap dalam rekapitulasi? Karena kami ingin mendigitalisasi seluruh data perolehan suara peserta pemilu. Kami ingin membuat yang namanya big data untuk pemilu. Dan data ini sangat penting ya untuk bangsa ini. Kalau kami tidak menggunakan Sirekap, ya maka nanti itu akan kerja 2 kali untuk melakukan digitalisasi hasil pemilu, gitu. Dan sekali lagi kami tegaskan, hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang. Dan kami berkomitmen ya untuk terus mengakurasi data Sirekap sebagaimana rekomendasi Bawaslu kepada kami tertanggal 17 Februari 2024. Mantap. Tadi Anda sedikit bicara soal big data ya, big data. Ini cuma mau konfirmasi aja, ini soalnya masih simpang siur walaupun kemarin sempat diomongin oleh salah satu komisioner juga. Jadi memang big data ini disimpan servernya di mana sebenarnya, Mas? Ya, yang jelas ini dikendalikan di Jakarta, ya. Oh, dikendalikan dari Jakarta, tapi ada di luar begitu ya? Ada di luar negeri gitu maksudnya? Enggak, bukan begitu, ya.
pertanyaan kita, diskusi kita ini kan persoalan fungsi Sirekap. Nah, Sirekap ini kan bicara big data tadi itu disimpan. Artinya kan akhirnya bisa diakses oleh orang banyak atau dipegang oleh orang banyak. Data itu yang saya maksud ya, semua data perolehan suara pemilu ada di dalam Sirekap dan kami tampilkan kepada publik. Seperti itu, Mas. Baik. Jadi itu yang maksudnya dibuka buat publik di situ ya. Tetapi ini bahwa kemarin sempat terjadi polemik itu dikendalikan dari Indonesia begitu ya. Tapi tetap servernya masih dirahasiakan atau bagaimana nih, Mas? Memang nggak dirahasiakan, orang hari ini Sirekap berfungsi yang menggunakan saja kita semua, kami di KPU RI bukan, maksudnya lokasi kontrol setiap saat. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau ini ya, ini kan ICW kemudian juga Kontras, ini kemudian mereka meminta mengirim surat ya, permohonan untuk membuka informasi terkait perencanaan anggaran sistem informasi Sirekap ini. Menurut Anda ini merupakan langkah yang tepat atau bagaimana? Terlambat atau seperti apa? Ya, saya kira sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idam tadi ya, bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu kan terbuka. Jadi itu bagian dari implementasi prinsip penyelenggaraan pemilu juga apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Kontras dan ICW. Ingin memastikan bahwa tidak ada masalah terkait dengan Sirekap ini dan Sirekap menjadi paripurna instrumen betul-betul yang menopang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di dalam proses pemilu kita. Tapi saya ingin menambahkan Mas David sedikit ya. Sirekap ini kalau bagi kami itu perlu, penting dan perlu. Dia bisa menjadi jembatan secara gradual kita berproses menuju digitalisasi pemilu terutama untuk mempercepat hasil pemilu, diperoleh hasil pemilu. Karena salah satu prinsip pemilu demokratis adalah hasil pemilu yang cepat. Kalau hasil pemilunya lambat, muncul spekulasi, potensi kecurangan yang lebih besar, bisa menimbulkan disinformasi, ujung-ujungnya bisa konflik dan benturan antar massa. Jadi diharapkan sebenarnya dari pemilu ke pemilu kita makin baik begitu. Nah, tetapi kemudian yang berbahaya dari diskursus kita hari ini adalah soal spekulasi dan kontroversi. Nah, spekulasi dan kontroversi itu kalau kita telusuri salah satunya dikontribusikan oleh selain problem teknologi yang dalam penyampaian Pak Idam akan terus ditingkatkan akurasi dan validitas pembacaan sistem terhadap foto yang diunggah, dan kita setuju ya bahwa foto itu harus 100% hasil pindai supaya tidak ada lagi misalnya dugaan-dugaan soal rekayasa dan lain sebagainya. Tapi yang kedua memang problem sosialisasi ini yang menjadi kendala terbesar. Nah, disinilah sebenarnya manajemen krisis atau kemudian kemampuan komunikasi publik KPU di dalam menjangkau pemangku kepentingan menjadi diperlukan. Karena kenapa betul tadi Pak Zainuddin Paru sampaikan, saya kebetulan bersama teman-teman caleg perempuan dan beberapa caleg itu banyak yang frustasi begitu. Dia langsung senang Pak Zainuddin dan Pak Fauzan ya, angkanya puluhan ribu tiba-tiba drop menjadi 100. Nah, di dalam situasi itu tidak mudah meyakinkan mereka, ayo cek lagi hasil pindai dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka sederhana saja melihatnya. Ini kan hasilnya KPU. KPU itu kan yang paling punya otoritas di dalam mengatur dan menyelenggarakan pemilu. Jadi sederhana mereka melihatnya. Jangan kemudian membayangkan kita-kita yang sejak awal mengikuti proses Sirekap. Nah, hal-hal seperti ini yang memang perlu direspon secara baik, secara cepat oleh KPU, terutama mengenali Sirekap supaya tidak salah kaprah. Tapi kalau saya sendiri memandang menutup Sirekap itu bukan pilihan, tetapi penekanan tadi dari PDIP dan PKS kan sebenarnya harus ada solusi nih kalau ada kendala dengan Sirekap, bukan dengan menghentikan proses di kecamatan. Saya juga ingin mendukung langkah KPU yang mendorong PPK ataupun KPU Kabupaten Kota melakukan live streaming proses rekapitulasi di kecamatan. Karena kalau secara teori, secara aturan, semua partai punya saksi gitu ya, tetapi tidak semua partai mampu mengkonsolidasi internal dengan baik, misalnya seperti PDIP dan PKS. Bahkan kalau baca beberapa berita, beberapa temuan, itu ada antar caleg pun berebut untuk bisa mengakses ke dalam proses rekapitulasi. Tapi kan mandat itu hanya boleh diberikan kepada satu yang masuk ke dalam. Artinya Sirekap itu bisa menengahi situasi seperti itu dengan mengunggah pindai C hasil,
maka tadi ruang-ruang internal partai yang tidak terkonsolidasi, tidak semua orang atau caleg bisa mengakses C hasil, itu bisa terfasilitasi, termasuk mencegah politik transaksional. Ini Mas David ya harus diakui loh, ada beberapa oknum yang berusaha misalnya mengambil keuntungan di tengah proses ini dengan menawarkan hal-hal ilegal. Misal contoh, menawarkan kepada caleg yang tidak sepenuhnya melek politik, melek pemilu untuk mendapatkan akses kepada dokumen C hasil. Padahal kalau KPU sudah unggah, kan tidak perlu membayar. Tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya transaksional. Jadi pada dasarnya ini sebuah instrumen yang baik, tetapi kemudian dia bisa menimbulkan spekulasi dan kontroversi kalau sosialisasi ataupun kemudian kinerja teknologinya tidak segera ditingkatkan akurasi dan validitasnya. Kira-kira begitu, Mas David. Baik, luar biasa lengkap sekali. Dan jadi memang ya itu semua yang kita harapkan, ada perbaikan, tapi tentu di era digitalisasi seperti ini kita sangat memerlukan juga yang namanya transparansi melalui digital tadi ya, seperti Sirekap. Terima kasih sekali lagi Mbak Titi, terima kasih juga Mas Idam sudah menyediakan waktu buat kami. Terima kasih juga Pak Fauzan dan juga Pak Zainuddin, semangat juga untuk perhitungan suaranya dan kawal selalu. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam.